tahun. Saya pikir 16 tahun hukuman saya. Ya, karena memang saya terpaku dengan angka 1,6 tahun. Dan kemudian petugas berkata, coba kamu tenang dulu, kamu baca baik-baik. Hukuman kamu bukan 16 tahun. Saya bilang 16 tahun hukuman saya. Coba tenang, kamu baca baik-baik. Ternyata waktu saya baca 1,6 tahun itu dalam kurung ditulis pakai huruf 1 tahun 6 bulan. Saya sangat terkejut, dan waktu itulah saya meyakini bahwa apa yang Tuhan janjikan itu tidak pernah mengecewakan. Ya, saya membaca dalam surat 1 Petrus 2 ayat 22, di sana dikatakan ia tidak pernah berbuat dosa dan tipu daya tidak ada pada mulutnya. Artinya setiap yang dia firmankan itu pasti digenapi. Nah, sebabnya saudaraku, ya hukuman saya berubah 1 tahun 6 bulan dapat remisi 3 bulan. Ya, terima kasih Pak. Dan kemudian tahun 84 tanggal 24 Agustus saya bebas dari lembaga pemasyarakatan, dan saya boleh katakan seperti apa yang dikatakan di dalam Kisah Rasul 26 ayat 22, tetapi oleh karena pertolongan Allah aku boleh hidup sampai sekarang. Ya, kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat tersendiri bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan diri dulu. Nama saya Yosua Winadi. Saya lahir 6 April 1976. Latar pendidikan saya tingkat dasarnya Madrasah Islamiyah yang ada di Lamongan, dan lulus SMP tahun 96, lulus SMA yang mana masih dalam lembaga pendidikan Ma'arif. Saya lulusan tahun 2000, dan saya melanjutkan di Fakultas Keperawatan di Surabaya. Saya juga pernah menimba ilmu di sebuah pondok pesantren. Ya, mungkin saudara juga tahu pondok pesantren yang terbesar di Asia Tenggara, dan saya lulusan tahun 96. Riwayat saya dalam mengajar, saya mengajar mulai tahun 97 Agustus sampai 2003, ya. Mungkin itu saja perkenalan diri saya. Sekarang langsung saja, kenapa saya masuk Kristen? Terus terang saudara, saya tidak ada motivasi lain selain Tuhan yang memanggil saya, yang seperti dikatakan Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali Bapa sendiri yang memanggil. Saya terpatok dalam itu. Jadi saya masuk Kristen bukan ingin cari popularitas atau ingin terkenal atau ingin kaya dan sebagainya, karena dalam dunia Islam dulu saya cukup terkenal, saya cukup popularitas, ya, cukup dikenal juga, tapi bukan itu motivasi saya dalam masuk Kristen. Saya sangat bersyukur sekali karena Tuhan telah menyelamatkan saya, ya. Saat ini saya juga masih ambil gelar magister. Selain itu juga saya juga mengajar di beberapa sekolah Alkitab, baik di dalam kota maupun luar kota maupun luar Jawa. Saya mengajar bahasa Arab dan Islamologi, dan masih banyak lagi. Jadi pada waktu itu setelah saya wisuda, saya mengajar di sebuah pondok pesantren, dan pondok pesantren itu punya klinik, dan klinik kesehatan itu masih dalam naungan pondok pesantren itu. Jadi kalau malam saya jadi ustadz ngajar, kalau siang saya kerja di klinik.
Dan pada waktu akhir Desember 2003 saya ambil cuti karena banyak hari libur di situ. Kemudian pada waktu acara Natal, ya seperti kesaksian saudara-saudara yang lain juga, saya ketemu seorang pendeta, yang mana pendeta ini juga latar belakangnya Muslim. Kami berdialog sekitar setengah jam, ya. Kita berapologetika, siapakah Isa Al-Masih dalam Al-Quran dan Taurat Injil, ya. Di situ pikiran saya terbuka, tapi saya belum bisa menerima karena bagi saya sangat sulit sekali, ya, untuk pindah agama. Apalagi latar belakang saya Muslim yang bukan hanya musliman, ya, saya sudah lama. Terus beberapa hari kemudian saya masih terngiang-ngiang dengan dialog saya dengan pendeta itu. Apakah benar gitu? Saya gali terus Al-Quran dan Al-Hadis, saya cari literatur referensi tentang siapakah Isa, ya. Jadi saya itu menemukan beberapa ayat yang mana seperti dijelaskan di situ Al-Quran Al-Maidah ayat 68, di situ diterangkan tidak dipandang orang beragama kalau tidak menegakkan ajaran Taurat Injil. Dan di situ juga saya menemukan, ya, hadis bahwa Nabi Muhammad SAW juga mengatakan nanti akhir zaman turun seorang Isa putra Maryam, ya, dia akan menghakimi